Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membawakan diskusi isu aktual tentang limbah atau sampah medis dan non-medis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu di kelompok 2 ini. Kita akan memulai diskusi ya Bapak Ibu tentang isu yang sedang beredar di instansi kita. Karena kita orang kesehatan, pastilah instansi kita itu puskesmas ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, boleh dimulai dari Pak Restu ya Pak. Menurut Bapak, Baik, isu apa yang lagi ngetren-ngetrennya nih Pak, yang lagi up-nya di puskesmas Bapak? baik. Terima kasih kepada Ibu Tribuniati. Perkenalkan, nama saya Restu Maruf Wijaya Putra. Saya dari instansi UPTD Puskesmas Tumbang Titi. Di sini saya akan mengangkat satu isu, yaitu belum optimalnya dalam pembuangan sampah infeksius maupun non-infeksius. Terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua, Bu Mega ya Bu ya. Kalau Bu Mega apa Bu? Unmute-nya dilepas dulu. Unmute-nya. Speakernya belum aktif ya Bu ya. Lupa ya Bu. Ya, perkenalkan nama saya Megawati Syarifah dari Puskesmas Sungai Besar. Masalah isu yang terdapat di puskesmas saya itu sama seperti diungkapkan oleh Pak Restu, dalam pemilihan sampah, pengolahan sampahnya masih belum, ya belum. Nah, itu Bu. Oke. Lanjut ke Bu Yaki. Yulistia Bayaki Bu. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Yulistia Bayaki Silaban. Saya juga dari UPTD Puskesmas Tumbang Titi. Jadi menurut saya juga sama seperti Pak Restu dan juga Mbak Mega tadi, yaitu penggunaan penggunaan pemilahan sampah yang kurang optimal. Jadi pemilahan antara sampah infeksius dan juga non-infeksius itu belum diterapkan di puskesmas Tumbang Titi ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya yang terakhir Bu Nurul Bu. Silahkan Bu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Yaumil Maulida. Saya dari UPTD Puskesmas Sukabangun. Isu yang dapat di Puskesmas Sukabangun belum maksimalnya pemilahan dan pengolahan sampah yang sesuai standar di Puskesmas Sukabangun. Kadang infeksius dan non-infeksius itu juga bercampur. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah menyampaikan untuk isu yang sedang beredar saat ini. Kemudian kita langsung saja akan menyelesaikan penyebabnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa sampai terjadi belum optimalnya pembuangan, pemilahan sampah-sampah medis maupun non-medis di instansi kita. Mungkin ada yang ingin berpendapat, kenapa, penyebabnya itu apa? Padahal ini kan sampah ini sebenarnya masalah yang klasik ya, bukan baru terjadi saat ini, sudah dari dulu pasti selalu sampah dan sampah. Kalau misalnya ada penyuluhan, perketatan pembuangan sampah, paling hanya 1-2 hari mereka disiplin. Setelah itu pasti kendor lagi. Mulai semau-maunya. Jadi di sini yang salah tuh siapa gitu. Mungkin saya akan menyampaikan penyebabnya, kenapa belum optimalnya dalam pembuangan sampah infeksius maupun non-infeksius. Baik, yang pertama itu, kalau menurut pengamatan saya selama saya bekerja di instansi terkait,
kurangnya kesadaran masyarakat juga bisa untuk melihat atau membaca di tempat sampah itu. Di situ kan ada tulisan infeksius maupun non infeksius. Nah, yang kedua itu kemungkinan itu belum mendapatnya informasi atau penyuluhan maupun kayak sejenis pemberitahuan bahwa apa sampah infeksius itu tergolong dari apa aja dan sampah non infeksius itu tergolong dari apa aja. Jadi harap maklum untuk masyarakat itu belum mengerti. Yang mereka tahu itu tetap itulah tempat sampah dan itulah tempat disitulah mereka membuang apapun sejenis sampahnya, kecuali kita yang orang medis bahkan kita mengerti kemana sampah masker yang akan dibuang, kemana sampah bungkus snack atau bungkus air minum yang akan kita buang. Untuk setiap puskesmas kalau menurut saya, bahkan di puskesmas yang saya bekerja itu tempat sampahnya sudah dipisah ataupun sudah dilainkan, mana yang infeksius maupun mana yang non infeksius. Hanya saja media informasi atau kesadaran masyarakat akan membaca tulisan tersebut yang belum bisa maksimal. Kenapa isu ini bisa diangkat? Karena belum optimalnya pemilihan tong sampah itu. Jadi kalau menurut saya sih lebih ditingkatkan lagi untuk media informasi atau media pemberitahuan kepada masyarakat bahwa inilah sampah infeksius ini terdiri dari apa aja dan sampah non infeksius itu terdiri dari apa aja. Biasanya itu kan ada pasien yang rawat inap, pasien yang rawat jalan, keluarga pengunjung, itu kadang membuang sampah itu di mana dia melihat tong sampah, itu di situ dia buangnya. Meskipun itu entah sampah tong sampah infeksius maupun tidak infeksius. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Restu sudah menyampaikan penyebabnya. Lanjut untuk yang lainnya, Bapak dan Ibu, biar saya catat di sini ya untuk dokumentasi kita. Saya Baik, mungkin keadaan mau menambah. seperti silahkan. Terima kasih. Mungkin kalau menurut saya, Kak, ini tambahan dari saya. Kalau biasanya itu di puskesmas kita, itu juga sudah ada tong sampah, memang sudah ada. Memang tong sampah itu lumayan banyak, tapi kadang-kadang itu belum ada perbedaan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, oh ini sampah medis, nah ini sampah non medis. Tapi kadang-kadang tempat sampah yang ada ini biasanya kurang sesuai dengan standar, Kak. Jadi kalau biasanya kan sampah medis dengan non medis itu ada pembedanya, yaitu kantong plastiknya kan, Kak. Biasanya kan kalau kantongnya warna kuning itu untuk sampah medis, kalau warna hitam itu untuk sampah yang biasa, yang non medis. Tapi di sini biasanya di puskesmas sendiri oleh cleaning service-nya itu tidak dilakukan penggantian kantong sampahnya itu, jadi tidak diganti, jadi tetap saja seperti itu. Jadi orang-orang yang mungkin tahu dan paham kalau ini saya sudah memakai masker, nah jadi saya ingin buang, tapi tidak ada tanda kalau oh ini sampah medis, tempat sampah medis warna kuning, tapi itu biasanya warna hitam semua. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang itu ya membuang sampah medis dan juga non medis itu pada tempat sampah yang sama. Mungkin begitu, Kak. Selanjutnya, mungkin Bu Nurul Dan atau juga dan juga diharapkan kepada misalnya petugas Kesling. Ya kan mereka pasti berhubungan dengan cleaning service. Kalau soal sampah, sebaiknya petugas cleaning service itu juga diedukasi mengenai jenis-jenis kantong plastik yang digunakan untuk sampah medis dan non medis. Jadi misalnya kan pernah di puskesmas karena kantong plastik warna kuning itu habis, jadi
daripada tidak ada kantong plastik di tempat sampahnya, yang ada hanya warna hitam. Jadi ya diambil sama petugas CS-nya dimasukkan ke dalam tempat sampah. Jadi Pikirnya kan sampah yang sebenarnya itu tempat sampah, dipikir sampah yang sama ya Bu ya. sebenarnya itu kan tempat sampah untuk yang medis. Jadi semua sampah yang non medis dimasukkan juga ke situ. Itulah jadi perlu juga diedukasi petugas kebersihan atau cleaning service-nya. Dan juga jangankan masyarakat atau pengunjung yang yang kurangnya kesadaran. Kadang petugas di puskesmas juga masih eh, kurang sadar akan pemilahan sampah, buangnya di mana. Karena kan ya mereka tuh tahu, cuman daripada memilih tempat sampah yang jauh sesuai dengan jenis sampahnya, jadi Gitu ya. eh, yang terdekat aja gitu. Itu. Baik, itu dari saya. Selanjutnya yang belum memberikan tanggapan untuk penyebabnya, Bu Mega ya. Kira-kira apa Bu Iya. Mega? Menurut saya ya, kalau petugas kes itu tidak mungkin tidak tahu pemilihan sampahnya, hanya saja kayaknya kurang actionnya. Kemudian eh, eh, karena di puskesmas kami di Sungai Besar ini sampai sekarang belum ada cleaning service atau petugas bersih-bersih, jadi inisiatif dari petugas di puskesmas itu sendiri untuk bisa memilah-milah mana sampah infeksius atau sampah biasa. Benar seperti kata Pak Nurul, kadang petugasnya sendiri malah membuang sampah non medis ke tempat sampah medis itu Pak, seperti itu Mbak. Oke, berarti sama dengan Bu Nurul tadi ya. Nah, mungkin cukup untuk penyebabnya, maka setelah ini kita akan mencari solusinya, solutif, karena kita ASN dituntut untuk solutif ya Bapak Ibu. Solusi untuk masalah sampah ini sebaiknya gimana? Baik, kalau menurut saya dari saya Rustomar Wijaya Putra, mungkin hanya sedikit untuk tambahannya untuk memberikan solusi ya, karena mungkin ini dari kacamata saya, dari pemandangan saya, yang tadi saya sebutkan rendahnya kesadaran masyarakat yang berkunjung ke instansi atau berkunjung ke puskesmas kita, maupun itu dia dirawat jalan maupun dia hanya berkunjung untuk menjenguk keluarga, itu sebenarnya kita harus mempunyai banner. Banner itu sebagai sarana media untuk pemberitahuan terhadap masyarakat yang ketika membuang sampah itu dia tidak sembarangan, seperti itu maksudnya. Kalau misalnya dia membuang bungkus kue, di situ kan banyak tuh, ada tempat sampah yang berwarna-warni, jika merah infeksius, jika biru tempat sampah medis misalnya, ataupun tempat sampah non infeksius. Jadi di situ pengunjung itu bisa paham, oh ini botol aqua ini bukan sampah infeksius, jadi dia harus buang ke tempat sampah yang non infeksius. Makanya itu media pemberitahuan menurut saya itu yang efektif itu banner di dekat tong sampah tersebut dan ditulis secara besar maupun jelas, itu tulisan tempat sampah infeksius, tempat sampah non infeksius ataupun sampah medis yang mudah dipahami oleh masyarakat. Terima kasih. Sebentar Pak, sepertinya takutnya nggak terrecord nih Zoom-nya, waktunya terbatas.
Masih berjalan. Oke, lanjut untuk Bapak dan Ibu yang lain yang ingin menyampaikan solusinya. Tidak ada lagi? Saya mungkin Kak menambahkan sedikit. Ya. Iya, kalau menurut saya benar kata Pak Restu tadi, yaitu dengan media banner. Nah, selain itu, kita juga bisa menyiapkan yang paling utama ini kan kantongnya. Kak, kantongnya ini harus tersedia dahulu. Jadi kantong hitam dan juga kantong kuning itu harus tersedia dan juga pelabelan. Jadi pelabelan di di tempat sampah itu harus dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin. Jadi kalau misalnya di tempat sampah kan biasanya juga yang seperti saya bilang tadi di tempat sampahnya mungkin belum ada pembeda. Jadi untuk itu kita ciptakan label mungkin sampah medis dan sampah non medis itu jadi dibedakan menggunakan label serta kantongnya tersebut. Itu tadi, Kak. Terima kasih. Baik. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Bahkan Kak, Ya. saya ingin menambahkan dari pendapatnya Ibu Yulistia Bayakis. Benar kata 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 beliau tadi kan harus ada label sampah. Dan di label sampah itu kan biasanya tertulis sampah medis non medis. Sebaiknya dilengkapi misalnya di tanda kurung seperti itu kan. Tanda kurung misalnya sampah non medis itu seperti kertas, plastik. Nggak usah panjang-panjang, yang penting pengunjung atau masyarakat itu tahu oh sampah ini termasuk bagian ini seperti itu. Misalnya sampah medis itu seperti handscoon atau masker atau kapas alkohol yang bekas darah, nah, seperti itu Kak. Jadi ada tambahan sedikit kata-kata atau dalam kurung dari label sampah tersebut gitu. Ya. Itu aja sih. Oke. Sudah? Tidak ada lagi yang lain? Sudah, Kak. Baik, jadi kesimpulannya setelah kita menemukan isu tentang limbah sampah ya, belum tepat cara pemilahannya, kemudian ditemukan solusinya, kita itu melalui penkes, melalui banner, supaya semua masyarakat tahu, tidak hanya petugas, pasien, dan keluarga pasien, semuanya bisa baca yang datang ke puskesmas ya Pak Bu. Kemudian label sampahnya juga harus ditulis, ditempelin dengan jelas, mana yang infeksius, mana yang non-infeksius. Kemudian restock atau kita nyetok ulang kantong sampah itu tepat waktu, jangan sampai kehabisan. Nanti akibatnya kalau kehabisan kayak Bu Nurul tadi, hitam semuanya. Jadi dipikirnya itu sampah yang biasa semuanya. Tidak ada sampah-sampah yang non medis atau medisnya nggak ketahuan gitu ya. Kemudian kalau dari saya, sepengalaman saya dulu bekerja sebelum di sini, itu kalau untuk bagian sampah, persampahan gitu, untuk kebersihan lingkungan itu mereka setiap 1 tahun sekali mereka itu dikirim untuk melakukan pelatihan ya keluar kota atau mungkin di dalam kota, itu tentang pembuangan limbah yang benar, misalnya kayak IPAL. Sebenarnya sampah ini kan nggak hanya tong sampah ya Bu ya, IPAL juga kayak kita nyuci alat-alat medis kita itu kalau nggak dibuang di tempat yang benar, nggak dipilah limbahnya, itu juga bisa mencemari lingkungan sekitar. Itu sangat bahaya sekali ya Bu ya. Pak, nggak cuma sampah-sampah plastik-plastik, dedaunan. Ya sebentar. Oke, itu saja mungkin yang bisa dibahas untuk diskusi kali ini. Untuk waktunya, terima kasih sudah menyempatkan. Alhamdulillah, Zoom kita berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya kita bisa menjadi ASN yang lebih baik sesuai harapan bangsa kita, yaitu ASN yang berakhlak. Terima kasih. Cukup sampai
di sini. Selamat berjumpa kembali di tugas kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Siang, terima kasih. Ah.